Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ulfatuna Diroh NIM 8313 dari Rombel G. Di sini saya sebagai penyaji akan menyampaikan materi mengenai definisi membaca permulaan dan menulis permulaan. Yang pertama, definisi membaca permulaan. Membaca permulaan merupakan suatu proses keterampilan dan proses kognitif. Proses keterampilan adalah proses yang menunjuk pada pengenalan lambang-lambang fonem. Sedangkan proses kognitif merupakan proses yang menunjuk pada penggunaan lambang-lambang fonem yang sudah dikenal untuk memahami suatu kata atau kalimat. Kemudian kita lanjutkan ke definisi menulis permulaan. Jadi, hakikat menulis permulaan menurut Suparno memiliki arti sebagai suatu kegiatan penyampaian pesan menggunakan bahasa lisan sebagai alat atau media penyampaian pesan tersebut. Kemudian lanjut. Pembelajaran membaca permulaan. Pembelajaran membaca permulaan ini merupakan tingkatan proses pembelajaran membaca untuk menguasai sistem tulisan sebagai representasi visual bahasa. Tujuannya agar siswa mampu memahami dan menyesuaikan tulisan dengan intonasi dan pelafalan yang benar sebagai dasar untuk membaca pada tahap selanjutnya. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Ulfa. Yang selanjutnya ada pembelajaran menulis permulaan. Untuk mencapai tujuan pembelajaran menulis di SD harus dimulai dari tahap yang paling sederhana, lalu pada hal yang sederhana ke yang biasa, hingga pada yang paling sukar. Hal ini perlu melalui tahapan sesuai dengan tingkatan pemikiran siswa. Oleh karena itu, di SD, pembelajaran menulis dibagi atas dua tahap, yaitu menulis permulaan dan menulis lanjut. Menulis permulaan ditujukan kepada siswa kelas rendah, yakni kelas 1 hingga kelas 3. Yang selanjutnya, kelas 4 hingga kelas 6 diberi pembelajaran menulis lanjutan. Yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran membaca menulis permulaan. Membaca menulis permulaan termasuk dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang termuat dalam GPP 1994-86, Bahasa Indonesia kelas 1 dan 2. Pembelajaran membaca menulis permulaan di kelas 1 adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa mampu menulis kata-kata dan bentuk kalimat sederhana dan membaca dengan lafal dan intonasi yang wajar. Yang kedua, siswa mampu menuliskan kegiatan sehari-hari dengan kalimat sederhana. Yang ketiga, siswa mengenal sifat dan watak yang baik melalui bacaan, cerita, percakapan, dan kegiatan sehari-hari. Yang keempat, siswa mampu memahami bermacam-macam cerita. Yang kelima, siswa mampu melafalkan kata-kata dalam bait-bait yang sesuai dengan anak. Kemudian yang terakhir ada siswa mampu menceritakan dan menuliskan tentang benda-benda yang dikenal. Yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran membaca menulis di kelas 2 adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa mampu membaca bacaan pendek dengan lafal dan intonasi yang wajar. Yang kedua, siswa mampu memahami cerita yang didengar atau dibaca yang dapat menjawab pertanyaan atau dapat menceritakan kembali. Yang ketiga, siswa mampu membaca puisi yang sesuai untuk anak-anak. Yang keempat, siswa mampu mengungkapkan perasaan dengan kalimat sederhana mengenai bermacam-macam sifat, kebiasaan, dan watak pelaku dalam bacaan atau cerita yang didengarkan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, siswa mampu menuliskan pesan, perasaan, dan keinginannya. Selanjutnya, ada kesulitan siswa dalam membaca permulaan. Nah, untuk mengajarkan membaca permulaan kepada siswa diperlukan juga pendekatan yang tepat. Salah satunya yaitu dengan struktural analitik dan juga sintetik. Dengan pendekatan tersebut, guru memiliki teknik masing-masing dalam mengajarkan membaca permulaan kepada siswanya. Menurut Marser dalam Abdurrahman tahun 1999 mengidentifikasi terdapat 4 kelompok siswa, karakteristik siswa yang kurang mampu dalam membaca permulaan dilihat dari 1. Kebiasaan membaca, yang kedua kekeliruan mengenal kata, yang ketiga kekeliruan pemahaman, dan yang keempat gejala-gejala serbangkal. Kemudian bagaimana membaca menulis permulaan di SD? Nah, hasil
tes awal kemampuan membaca anak SD atau MI kelas 1 menunjukkan bahwa pada umumnya siswa yang pernah masuk TK kemampuan membacanya itu lebih baik dibandingkan siswa yang tidak masuk TK. Bagi anak-anak TK kelas awal, kegiatan menggambar, bercerita, membaca, dan menulis sebaiknya merupakan kegiatan terpadu. Belajar membaca permulaan dengan gambar. Belajar membaca permulaan sebaiknya dilakukan melalui gambar-gambar dengan kata-kata yang sederhana, misalkan dengan meja, kuda, seperti itu. Kemudian pembelajaran membaca dan menulis permulaan di SD atau di MI. Pembelajaran membaca permulaan di SD atau di MI memiliki nilai yang strategis bagi pengembangan kepribadian dan kemampuan siswa. Menurut Hadiah tahun 1992 dalam Yudi dan Budiasih tahun 1996 atau 1997 menyatakan bahwa melalui pembelajaran membaca, guru dapat mengembangkan nilai-nilai moral, kemampuan bernalar, dan kreativitas anak didik. Selanjutnya, pembelajaran membaca menulis permulaan di SD atau di MI. Nah, kegiatan membaca permulaan tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan menulis permulaan. Artinya, kedua macam keterampilan berbahasa tersebut dapat dilatihkan secara bersamaan gitu ya. Ketika siswa belajar membaca, siswa juga belajar mengenal tulisan, yakni berupa huruf, suku kata, kalimat yang dibaca. Setelah belajar membaca satuan unit bahasa tersebut, siswa perlu belajar bagaimana menuliskannya gitu ya. Jadi setelah belajar membaca, siswa juga secara otomatis akan belajar menulis juga gitu. Yang berikutnya yaitu hasil belajar yang diharapkan dalam pembelajaran permulaan di kelas 2 SD atau MI antara lain siswa dapat yang pertama, membiasakan diri dan bersikap dengan benar dalam membaca gambar tunggal, gambar seri, dan gambar dalam buku. Lalu yang kedua, membaca nyaring suku kata, label, angka Arab, dan kalimat sederhana. Lalu yang ketiga, membaca bersuara dengan lancar, kalimat sederhana terdiri atas 3-5 kata. Lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu membacakan penggalan cerita dengan lafal dan intonasi yang tepat. Lalu yang berikutnya ada metode pembelajaran membaca permulaan yang ada adalah sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama, metode eja. Pengertian metode eja adalah belajar membaca yang dimulai dari mengeja huruf demi huruf. Lalu yang kedua yaitu metode kata lembaga. Metode kata lembaga merupakan metode peralihan antara metode bunyi dengan metode global. Lalu yang ketiga, metode global atau kalimat, yaitu sebagian orang mengistilahkan metode ini sebagai metode kalimat global yang berarti utuh atau penuh. Jadi, simpulan untuk makalah kali ini yaitu pembelajaran membaca dan menulis di sekolah dasar terbagi menjadi 2 tahap, yaitu membaca menulis permulaan yang diterbitkan di kelas 1 dan 2 serta membaca dan menulis lanjutan diberikan di kelas 3, 4, 5, dan 6. Membaca permulaan merupakan suatu proses keterampilan dan kognitif. Proses keterampilan merujuk pada pengenalan dan penguasaan lembaga-lembaga fonem, sedangkan proses kognitif menunjuk pada penggunaan lambang-lambang yang sudah dikenal untuk memahami makna suatu kata atau kalimat. Sedangkan menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang paling rumit di antara jenis-jenis keterampilan bahasa lainnya. Karena menulis bukanlah sekedar menyalin jenis-jenis keterampilan bahasa lainnya. Lalu, metode yang digunakan dalam menulis membaca permulaan yaitu yang pertama, metode eja, lalu yang kedua, metode kata lembaga, dan yang ketiga yaitu metode global.